Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muda, selamat pagi. Dan pastinya di hari ini kita ketemu lagi bersama saya Wan Kafi di program Dialog Kajian Keislaman. Dan seperti Jumat-Jumat yang lalu ya, saya sudah kedatangan narasumber kita tentunya untuk di program kali ini ya, di Dialog Kajian Keislaman bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Dr. Elisa Fitri Tanjung MA selaku dosen Fakultas Agama Islam dan Ketua LPKP UMSU. Baik, sebelum kita bertanya dulu ya kepada Ibu Elisa ya, tema yang kita angkat kali ini adalah perempuan dalam Islam. Jadi buat teman-teman muda nanti mungkin yang mau bertanya-tanya seputar topik kita kali ini, bisa melalui telepon di WhatsApp kita ya di 0821 22022916 atau mungkin mau bertanya di Facebook kita. Ya, untuk saat ini kita juga siaran langsung ya di Facebook kita di UMSU spasi M-Radio spasi Medan. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya sapa dulu ya ibunya hari ini. Wah, kayaknya kok cerah gitu ya, warnanya pink-pink gitu Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wan. Iya, alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, secerah baju saya. Wah, secerah baju Ibu ya. Baik Ibu, langsung aja mungkin untuk mempersingkat waktu kita mau tahu nih ya kira-kira apa sih ya sesuai dengan tema kita kali ini yaitu perempuan dalam Islam. Kira-kira apa ya gambarannya seperti gimana sih Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan, silakan. Baik, saya buka dulu ya Bang Wan ya. Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman anak muda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain. Segala syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengudara di M-Radio UMSU ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan teman anak muda, pendengar M-Radio UMSU dimanapun saat ini berada. Dalam dialog kajian keislaman pagi ini, tagline saya tentang perempuan dalam Islam. Nah, di sini saya mengkaitkan perempuan yang saat ini dalam pandemi ini juga berperan penting di keluarga, di keluarga kita. Bagaimana seorang perempuan ini, di samping dia nanti saya akan menjabarkan tentang perempuan di dalam Islam itu, bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Kemudian dikaitkan nanti dengan bagaimana kiprah perempuan di keluarganya masing-masing untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian Bang Wan. Oke. Jadi nanti akan saya lanjut langsung tentang materinya. Oh, boleh sedikit aja boleh. Boleh. Oke. Ya, silakan. Baik. Teman anak muda yang saya banggakan, perempuan merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Keistimewaan perempuan dalam Islam salah satu adalah tentang bagaimana kehormatan perempuan dilindungi dalam ajaran Islam. Saya buat satu persatu atau saya bacakan satu persatu atau saya sampaikan satu persatu secara singkat saja. Posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping laki-laki. Nah, ini keistimewaan yang pertama. Posisi perempuan dalam Islam adalah pendamping laki-laki. Nah, posisi perempuan dalam Islam ini sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki menjadi pasangan. Pemirsa, sebagai pasangan seorang laki-laki, kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan ataupun atasan yang bisa diperlakukan seenaknya. Yang kedua, ketika menjadi ibu, nah ini yang kedua, pemirsa, ketika menjadi ibu, kedudukannya bisa lebih tinggi dari ayah. Mengapa demikian? Ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu, maka derajatnya akan lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Jadi diambil pengertian untuk seorang ibu tadi. Ketika menjadi seorang ibu, maka perempuan tadi akan bisa lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Bahkan surga anak-anaknya pun di bawah telapak kaki ibu.
Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bang Wan, siapakah yang harus dicintai lebih dahulu? Maka Rasulullah menjawab, 1, ibumu. Pertanyaan tersebut diulang kembali sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, ibumu, ibumu, dan ibumu. Dan yang ketiga, baru ada yang keempat baru masuk, Rasul menjawab, ayahmu. Yang ketiga, perempuan soleha akan masuk surga dari pintu manapun. Nah itu Bang Wan. Jadi perempuan itu diberikan Allah masuk surga, diberikan hak masuk surga dari pintu manapun. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktunya, menjalankan puasanya dengan baik, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya. Nah ini lagi Bang Wan, taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang disukainya. Dan yang keempat, mudah-mudahan ibu-ibu yang berada di luar sana atau calon ibu yang berada di luar sana sangat berbahagia, bangga sekali ya ibu ya. Kemudian yang keempat, kehormatan perempuan dilindungi dalam ajaran agama Islam. Kehormatan dalam Islam, wanita sangat dilindungi kehormatannya, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, kemudian yang kelima, mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung dan melahirkan. Bang Wan, ini tidak ada yang bisa, hanya perempuan yang bisa. Bang Wan, Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan dengan kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan, serta mendapat banyak pahala karena hal tersebut dijamin dalam firman Allah pada Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang keenam Bang Wan, berhak mendapat mahar. Nah ini, berhak mendapat mahar ketika dinikahi oleh laki-laki. Gak ada perempuan memberi mahar kepada laki-laki, yang ada laki-laki memberi mahar kepada perempuan. Keistimewaan perempuan apabila akan dinikahi oleh laki-laki adalah mendapatkan mahar. Kemudian yang ketujuh, dapat menyusui seorang anak. Nah ini salah satunya juga, di samping mengandung, kemudian menyusui. Seorang perempuan diberi keistimewaan oleh Allah dapat menyusui anak-anaknya serta mendapatkan pahala. Dapat pahala Bang Wan. Jadi kalau seorang perempuan, seorang ibu menyusui, maka mendapat pahala kebaikan luar biasa banyak dari air susu yang diberikan kepada bayinya. Jadi wanita atau perempuan juga punya kedudukan mulia dalam Islam. Di samping tadi keistimewaan, tetapi juga memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Kedudukan wanita dalam masyarakat atau kesetaraan gender menjadikan salah satu isu prioritas saat ini Bang Wan. Kerap kali perempuan dianggap lemah, sehingga menjadi salah satu faktor hambatan dalam aspek pekerjaan dan kehidupan masyarakat lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kaum perempuan akan haknya, perlu sikap yang arif dari para ulama atau tokoh agama dalam memberikan pencerahan. Nah ini isu sekarang ini, bagaimana KDRT sudah sangat merajalela sekali. Bagaimana seorang suami membunuh istri, bagaimana seorang suami membunuh anaknya. Nah mungkin dalam tahap lain, pembicaraan lain barangkali nanti akan kita bicarakan ya Bang Wan ya. Nah Asmaul Husna, keistimewaan seperti yang 99 itu sesungguhnya memberikan tempat yang istimewa kepada kaum perempuan. Jika kita tilik dari Asmaul Husna 99 itu. Nah 80% Asmaul Husna itu sebagai nama-nama wanita dan hanya 20% nama laki-laki. Jadi ya pun jika mengutip maksud di sini bukan berarti kaum laki-laki harus berubah menjadi perempuan, namun menciptakan jati diri yang lebih menonjol seperti yang dicirikan Asmaul Husna dan karakter yang dicontohkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga lebih menonjolkan sebagaimana feminis book daripada maskulin book. Jadi lebih menonjolkan, di dalam Al-Quran juga lebih menonjolkan feminis book daripada maskulin book. Terlihat dari banyaknya kata Ar-Rahman, juga Ar-Rahim yang berulang sebanyak 114 kali dalam Al-Quran. Dan berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu Rahim, yang artinya cinta dan kasih sayang, yang menggambarkan sosok perempuan. Ada juga kata-kata maskulin seperti al-mutakabir, sombong,
dan mutakim, pendendam, tapi itu hanya terulang satu kali saja. Jadi kedua, kedudukan kita dalam menuntut ilmu berarti sama Bang Wan ya. Benar, sama ya. Kesetaraan itu tadi, gender itu sama. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu baik laki-laki maupun wanita. Kedudukan kaum wanita dalam hal pendidikan ataupun menuntut ilmu sama dengan kaum laki-laki. Tidak harus seorang orang tua. Bapak Ibu yang mendengar pada pagi hari ini, jika ada dikotomi yang masih ada melekat di dalam diri orang tua yang menyatakan saya atau orang tua yang lebih mengutamakan pendidikan anak laki-lakinya, ada yang mengatakan Bang Wan seperti ini, kamu yang saya sekolahkan sampai ke luar negeri itu adalah anak laki-laki, anak perempuan dia menerima pinangan. Untuk sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu sama saja sekarang Bang Wan. Kemudian nih yang paling penting Bang Wan, yang kita kaitkan dengan pandemi saat ini, kedudukan wanita dalam bekerja atau berkarir. Selain di bidang pendidikan, Islam juga membolehkan kedudukan wanita dalam bekerja ataupun karir dengan catatan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita, yakni melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, wanita sudah berkeluarga harus mendapat izin dari suami jika bekerja di luar rumah. Nah, Bang Wan, pandemi sekarang ini banyak sekali bapak-bapak, suami yang sudah di PHK. Benar sekali. Di PHK. Nah, dibayangkan seandainya si ibu atau si istri, si perempuan yang ada di rumah tidak bekerja, Benar. tidak mendapatkan hasil dari ilmunya, si suami tidak memberikan bukan kebebasan, tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada istrinya untuk berkarir, bekerja, baik itu sebagai pengusaha, sebagai profesinya apa saja, sebagai tenaga pendidik dan sebagainya. Bagaimana dia menghidupi keluarga sehari-hari? Nah, inilah peran perempuan. Memang Allah menciptakan perempuan sangat istimewa. Jadi tidak ada lagi sekarang dikotomi yang mengatakan berbeda, nggak bisa. Itu walaupun Bang Wan itu perempuan jika sudah ijab kabul, maka surganya itu sudah berpindah kepada laki-laki. Tetapi laki-laki pun kita lihat dulu laki-laki atau suami yang mana yang dipatuhi itu. Tidak mungkin juga zaman sekarang ini laki-laki juga mengekang perempuan, tidak juga mengekang istrinya, tidak boleh juga merendahkan istrinya. Nah, ini di pandemi ini saya dari Fakultas Agama Islam, dari pendidikan agama Islam, saya sering juga melakukan riset terhadap perempuan-perempuan yang berada di kantor-kantor, juga berada di tempat bekerjanya, sampai ke pasar-pasar sekalipun. Di pandemi 2,5 tahun ini sangat dikatakan berfungsi, berfaedah, tetapi sangat berguna sekali karena berkurangnya perekonomian dari suaminya. Jadi Bang Wan barangkali ada lagi kedudukan wanita dalam harta warisan, tetapi nanti akan kita bahas panjang lebar karena waktu kita juga sempit. Mungkin demikian saja Bang Wan pemaparan dari saya tentang perempuan, kedudukan perempuan dalam Islam. Jika ada nanti yang bertanya, mungkin kita berdialog dalam waktu 15 menit ke depan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan ya sedikit tentang tema kita yang terkait hari ini, yaitu perempuan dalam Islam. Baik teman-teman muda, kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung ya telepon melalui WhatsApp kita di 0821 22022916 atau juga bisa melalui komen yang ada di UMSU FM ya di UMSU M Radio Spasi Medan di Facebook kita. Tapi ini baik Bu, sebelum ada yang teman-teman muda yang bertanya, mungkin saya sedikit bertanya nih sama Ibu nih. Bisa, boleh silakan Bang Wan. Baik, memang sih Ibu ya, kalau kita lihat perempuan ini kan kalau dulu itu zaman jahiliyah itu memang dianggap rendah ya Bu ya, dipandang rendah. Iya, zaman jahiliyah. Bener sekali ya. Kayaknya setiap
wanita yang melahirkan seorang anak wanita itu pasti akan dibunuh. Dibunuh, benar. Mbak ya. Iya, benar. Nah, kalau sekarang ini mungkin sudah ada yang namanya kesetaraan ya, atau mungkin Hak benar ya. asasi manusia. Benar sekali Bu. Jadi apa yang dilakukan pria itu bisa aja dilakukan wanita juga. Iya. Benar. Tapi ada batasan-batasannya juga. Ada batasan-batasannya. Iya, termasuk mungkin selama pandemi ini mungkin bisa lah ya kita bilang si peran wanita ini atau peran istri membantu dari posisi suami sebagai pencari nafkah. Pencari nafkah, Benar. membantu perekonomian keluarga. Benar. Tapi bukan kalau kita bilang untuk keluar juga istri kan harus ada izin dari suami. Benar. Benar. Iya. Seandainya nih Bu, ada beberapa mungkin dari keluarga yang suaminya itu nggak ngasih izin. Nah itu gimana kira-kira ya Bu? Kan mungkin ada yang si suami ngerasa, loh ini kan tanggung jawabku, ngapain juga istriku keluar kerja. Nah gitu Bu. Oke. Nah, kembali ke pemaparan saya yang pertama tadi, bahwa memang di dalam Al-Quran atau dalam Islam bahwa perempuan itu diberikan kedudukan, diberikan peluang wanita dalam bekerja dan berkarir, tetapi dengan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita, yakni itu tadi yang Bang Wan maksud tadi, melayani suami dan mendidik anak-anaknya. Nah, jika ada pertanyaan tadi Bang Wan, jika ada suami yang melarang, nah seperti itu, memang Bang Wan di dalam Al-Quran itu perintah suami itu perlu ditaati, harus ditaati oleh istri. Benar. Nah, kalau kita kembali ke awalnya, apa iya di zaman sekarang ini ada seorang suami yang melarang istrinya untuk bekerja? Karena faktor sekarang ini, zaman sekarang ini, memang tidak perlu, tidak wajib uang itu dapat membahagiakan. Tetapi tanpa uang kita bisa sengsara. Betul. Ya kan Bang Wan ya? Nah, kalau misalnya suaminya itu mampu mencukupi anak istri, mungkin tanda kutip si suami bisalah menyatakan, Dek, gak usah bekerja ya, di sini saja, di rumah saja, jaga anak-anak, rawat anak-anak, didik anak-anak dengan baik. Tapi dia harus periksa dirinya, berkaca dulu, flashback ke dia dulu, mampu gak dia untuk membiayai itu tadi. Itu yang pertama Bang Wan. Yang kedua, jika memang dia tidak mampu, rasanya kurang etis ya, rasanya seorang suami dia tidak mampu, maksudnya bukan hanya nafkah lahir batin sehari-hari, perempuan itu Bang Wan membutuhkan, kalau dalam sosial media sekarang Bang Wan, jika kamu ingin melihat istrimu glowing, nah itu ya kan? Kan begini, benar. Ada faktor mengapa suami melirik perempuan lain, karena dia menganggap perempuan yang di luar sana lebih cantik dari istrinya. Nah, kalau saya menganjurkan, lihatlah istrimu yang di rumah. Jika melihat yang cantik, jika ingin melihat istri cantik di rumah, berikan skincare-nya, berikan bedaknya, kebutuhannya berikan supaya glowing, berikan kebutuhan kecantikan itu tadi, iya kan? Mungkin bisa lebih cantik lagi istrinya di rumah itu ketimbang perempuan di luar sana. Padahal jika itu dilaksanakan oleh laki-laki, maka tidak ada istilah selingkuh, tidak ada istilah lirik-lirik yang di luar sana. Jadi yang ketiga Bang Wan, kalaupun si suami sekarang zaman modern sekarang ini, kalaupun si suami memiliki kemampuan untuk semua yang kita katakan tadi, saatnya sekarang si perempuan sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya. Yang tidak mungkin, perempuan itu pintar Bang Wan, perempuan itu pintar, hanya saja tidak diberikan kesempatan. Jika diberikan kesempatan, perempuan itu lebih dari laki-laki. Perempuan bisa panjat genteng, Bang Wan. Bener. Kalau laki-laki panjat genteng itu sudah lumrah, tapi kalau perempuan bisa panjat genteng dia untuk mencari kebutuhan sejengkal perut itu tadi. Nah, istilah kasarnya seperti itu. Tapi tapi laki-laki jika dibiarkan, dia tidak bisa. Misal mau memasak, itu hanya 50%, setelah disurvei 50% laki-laki yang bisa memasak, iya kan? Mendidik anak,
coba dibayangkan oleh laki-laki tadi, jika ada perempuan, jika dibayangkannya istrinya itu sambil dia memasak, mencuci, ngepel, sambil jaga anak, sambil nyusuin anak lagi. Nah, ada lagi Bang Wan, sambil nenteng di perut ini tadi, lagi hamil ini tadi. Iya. Tapi bisa dikerjakannya dengan baik dan benar. Bisa dikerjakannya dengan baik dan benar. Cobalah laki-laki bagaimana. Nah, untuk saat sekarang ini mungkin tidak ada lagi Bang Wan seperti yang disampaikan pada zaman dulu oleh sahabat, karena dituntutnya seorang perempuan patuh terhadap suaminya, seorang istri patuh terhadap suaminya, sampai-sampai jika meninggal pun seorang ibu dari perempuan, jika tidak diizinkan suami, si istri tidak boleh berangkat menjenguk ibunya. Tapi sekarang enggak. Coba kalau kita bayangkan, apa iya ada suami sekarang yang tidak mengizinkan istrinya melihat, sudahlah dia tidak datang, misalnya dia di luar kota atau bekerja atau seperti apa, si istri tidak diizinkan. Nah, mungkin tidak ada di zaman sekarang ini, sudah tidak ada lagi Bang Wan. Mungkin demikian Bang Wan. Iya, baik Bu ya. Baik teman muda, mungkin kalau tadi kita benar ya kata Ibu ya, paling tidak sekarang ini kalau misalnya kepala keluarga, kita bilang laki-laki ya Bu ya, benar. Itu nggak mungkin juga membiarkan keluarganya itu nggak makan ya Bu ya. Iya benar. Wah, tega banget gitu. Tega sekali ya Bang Wan. Ya, Bu, ya. Kecuali dia mungkin ngomong gini ya Bu ya, Dek nggak usah kerja, ini warisan masih banyak. Itu tadi. Itu tadi. Tapi itu pun Bang Wan, jika tadi yang saya sampaikan, jika dia mampu memiliki banyak warisan, si perempuan ini Bang Wan perlu juga untuk daripada dia kongko-kongko di situ sama teman-teman, ngelor ngidul sama teman-teman, lalu hobinya pamer-pamer tas branded, pamer baju branded, kira-kira begitu. Lebih bagus dia diberikan pekerjaan yang memang menyalurkan bakatnya, menyalurkan talentanya. Lalu di sana kalau kita bekerja Bang Wan, kalau saya sebagai perempuan, saya juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai tenaga pendidik ya kan Bang Wan. Kalau kami ini tambah banyak membaca, tambah banyak kita menuntut ilmu, tambah banyak ilmu yang kita dapatkan, tambah tahu kita kewajiban kita sebagai istri terhadap suami. Begitu Bang Wan. Benar sekali. Jadi kalau misalnya seorang perempuan tidak menuntut ilmu, dia tidak baik itu melalui diktat buku-buku maupun dia jendela-jendela jendela ilmu di media sosial, dari handphone, dari laptop, dari media sosial lainnya. Mungkin seorang perempuan itu tidak tahu dia bagaimana mengabdi kepada suami dengan baik dan benar. Tapi jika dia memang sudah bersosial media dengan baik dan benar juga ya Bang Wan ya, dan juga sudah menuntut ilmu, bekerja Bang Wan, itu juga menuntut ilmu sehingga kita memiliki pemikiran yang lebih luas. Kita lebih welcome terhadap orang lain, terhadap ilmu lain. Jadi kita bisa mengaplikasikan setidak-tidaknya di rumah, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ibadah Bang Wan. Benar. Ibadah itu tidak mungkin misalnya dua orang berdiri dalam sholat subuh di sebuah masjid. Dua orang insan berdiri, itu dua-duanya kan berbeda. Ada satu melaksanakan sholat dengan ilmu, satu lagi melaksanakan sholat hanya dengan kewajiban atau katakanlah melepaskan utang saja. Jadi yang mana yang diterima oleh Allah kira-kira tuh yang afdol, yang sholatnya afdol? Tentu yang sholat dengan ilmu. Bacaannya, gerakannya, lalu khusyuknya itu berbeda Bang Wan. Itu kalau beribadah dengan ilmu. Iya. Waduh, kalau kita bicara mengenai topik kita hari ini, kayaknya ini nggak cukup ya 1 jam kemudian. Baik teman-teman muda, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi buat teman-teman muda yang mau bertanya-tanya seputar topik kita hari ini, yaitu perempuan dalam Islam, bisa langsung mungkin chat ya di WhatsApp kita, atau mungkin nanti telepon di WhatsApp kita juga boleh di 0821 22022916, atau bisa juga nih melalui Facebook kita di UMSU spasi MRadio spasi Medan, bisa klik ya di kolom komentar. Baik teman-teman muda, jangan kemana-mana, tetap di sini dulu ya. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ilmu itu penting, tapi ilmu agama sangat lebih penting. Maaf Ustaz, tapi saya sibuk nih, gak sempat datang ke pengajian. Jangan khawatir, cukup dengarkan acara dialog kajian keislaman di UMSU FM.
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama UMSU FM menghadirkan acara interaktif Dialog Kajian Keislaman setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini menghadirkan kajian-kajian keislaman dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Di acara ini, Anda bisa bertanya bersama narasumber melalui line telepon 061-661-7640 ataupun melalui line WA di 0821-22022916 atau medsos UMSU M Radio FM Medan. Alhamdulillah, sesibuk apapun, akhirnya bisa juga mendengarkan kajian keislaman. Dialog Kajian Keislaman hanya di Jumat Barokah bersama Fai UMSU dan UMSU FM. UMSU Radio FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Baik teman anak muda, kita masih di program Dialog Kajian Keislaman. Dan pada hari ini ya, seperti di awal tadi, kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Alisa Fitri Tanjung MA selaku dosen Fakultas Agama Islam dan juga Ketua LPKPU UMSU. Dan untuk tema kita pada hari ini yaitu perempuan dalam Islam. Nah, jadi buat teman anak muda yang mungkin mau bertanya-tanya seputar topik kita yang terkait hari ini, kira-kira mau telepon juga boleh, tapi melalui telepon WhatsApp kita ya di 0821-22022916 dan juga di kolom komentar di Facebook kita yaitu di UMSU spasi M Radio spasi Medan. Baik Ibu, ini ada yang bertanya di WhatsApp nih Bu ya. Coba saya baca dulu. Oke. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, salahkah seorang istri mengingatkan ibadah sholat fardu untuk bersama atau berjamaah? Diingatkan setiap hari, jawabannya selalu ya, nanti. Itu gimana ya Bu? Jadi dari Balkis di Sunggal. Oke. Iya. Langsung dijawab. Langsung silakan Ibu. Balkis, aduh namanya cantik sekali. Balkis di Sunggal. Oke. Bagaimana? Apakah benar seorang istri mengingatkan suami untuk ibadah sholat fardu. Iya. Waduh, sangat dianjurkan sekali Bilkis. Nah, bahkan Bilkis, kita ambil kedua-duanya ya Bilkis ya. Maaf Bu, Balkis. Jika ingin mau masuk Balkis ya. Jika mau masuk surga, seorang laki-laki, seorang suami jika ingin masuk surga, jangan masuk surga sendiri. Ya, benar. Masuk surgalah bersama keluarga. Nah, demikian juga dengan istri. Jika ingin seorang perempuan atau seorang ibu, seorang istri masuk surga, jangan masuk surga sendiri. Masuk surga bersama keluarga, terutama suami. Salahkah mengingatkan suami? Tidak salah. Tetapi dengan catatan mengingatkannya Balkis dengan baik. Mengingatkannya dengan ramah. Ingat bahwa kita ini adalah seorang istri. Yang bukan artinya di bawah laki-laki, bukan. Tetapi kita harus menghormati seorang suami. Kita mengingatkannya dengan baik-baik. Kita ingatkan sekali, dua kali, berkali-kali, bahkan seumur-umur pun Balkis mengingatkan itu. Ini ibu atau adik atau mbak ini, tapi saya sebutkan nama saja ya, karena tidak ada tidak jelas apakah dia seorang ibu atau seorang gadis barangkali atau seorang mahasiswa barangkali. Nah, tetapi perlu diingat juga, jika sudah diingatkan berkali-kali, jangan sampai ya Balkis ya, jangan sampai kasar, apalagi sampai bercerai, berkelahi, bertengkar dan bercerai, itu tidak baik. Kita ingat saja begini, jika kita ingatkan seorang istri mengingatkan suami baik-baik, berlarut-larut sampai lama, sudah berdoa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah kepada suami. Karena begini juga, seorang suami berdosa jika istrinya bertanggung jawab terhadap dosa istri. Tetapi seorang istri tidak bertanggung jawab terhadap dosa suami. Itu saja Balkis yang diingat. Artinya kita sudah mengingatkan. Kita memang diwajibkan untuk mengingatkan seorang suami, bahkan mengingatkan juga anak-anak.
Namun jika memang tidak juga mau atau barangkali suami tersebut tidak mendapatkan hidayah, kuncinya jangan sampai kasar, jangan sampai bertengkar, apalagi sampai berpisah. Ingat saja Ibu Balkis bahwa, saya ulangi lagi, suami bertanggung jawab terhadap dosa istri, tetapi istri tidak bertanggung jawab terhadap dosa suami. Kita selamat Bu Balkis, kita selamat sebenarnya jika kita sudah mengingatkan. Demikian Balkis, mudah-mudahan tercerahkan. Iya, baik saudari Balkis ya yang sudah bertanya di WhatsApp kita ini ya di 082122022916. Baik Ibu, ini kayaknya waktunya sudah mau habis ini Bu, tapi tidak terasa ya Bang Wan ya, nggak terasa. Tapi sebelum kita udahan, mungkin saya mau mendengarkan juga dulu sedikit closing statement dari Ibu seputar topik kita kali ini Bu. Silakan Bu. Baik, saya akan kaitkan statement closing saya pada pagi hari ini dengan kedudukan wanita di akhirat. Kedudukan wanita di akhirat nanti sama dengan kaum laki-laki. Jika mereka beriman kepada Allah dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini ditegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hambanya, baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal saleh, yaitu segala amal ya Bapak Ibu yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan. Demikian penjelasan saya atau closing statement saya pada pagi hari ini. Segala yang baiknya tentu datang dari Allah, yang tidak baik yang datang dari kita semua, terutama saya. Banyak-banyak maafkan saya segala kekurangan, yang baik diambil, yang tidak baik tentu kita tinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman muda, demikian tadi ya closing statement dari Ibu Dr. Elisa Fitri Tanjung MA selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ketua LPKP UMSU. Dan gak terasa sekarang sudah pukul 9:58 dan yang pastinya buat teman-teman muda terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung, yang sudah tanya-tanya. Ya mungkin ada yang malu-malu di rumah ya Bu yang mau nanya-nanya, tapi aduh waktunya sudah habis ya di dialog kajian keislaman kita kali ini. Insya Allah Jumat depan saya bakal kembali lagi di program yang sama dengan narasumber yang berbeda dan juga tema yang berbeda juga. Baik teman-teman muda, saya pamit undur, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.